Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Melinda, perwakilan dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Sebelum itu, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Semoga segala hambatan-hambatan yang kalian alami bisa dihilangkan agar kita tetap lancar belajar di rumah. Baik, surat lamaran pekerjaan ini akan dibahas di pelajaran Bahasa Indonesia khususnya di kelas 12. Mengapa harus dibahas sekarang? Karena kita tinggal beberapa langkah lagi akan memasuki dunia kerja, di mana kita akan sangat membutuhkan informasi bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Nah, untuk itu, mari kita bahas secara seksama bagaimana surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar agar kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Sebelum itu, surat lamaran pekerjaan memiliki pengertian atau definisi. Surat lamaran pekerjaan menurut para ahli dan KBBI, bila didefinisikan secara sederhana, surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi atau formal yang dibuat oleh seseorang yang sedang mencari atau membutuhkan pekerjaan. Surat tersebut dibuat dengan kesadaran penuh dan dikirimkan pada lembaga atau suatu perusahaan. Menurut guru bahasa Indonesia saya, yakni Pak Datam, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditujukan oleh seorang pelamar kepada suatu lembaga atau perusahaan. Jenis suratnya apa ya? Nah, jenis surat lamaran pekerjaan adalah jenis surat pribadi yang formal. Tidak boleh menggunakan bahasa yang santai, harus menggunakan bahasa yang formal. Lalu, fungsinya untuk apa? Nah, fungsi dari surat lamaran pekerjaan ada 3, yakni sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan. Dan yang ketiga, sebagai alat komunikasi. Nah, setelah kalian mengerti dan paham apa itu pengertian surat lamaran pekerjaan dan fungsi serta jenisnya, mari kita bahas sistematika surat lamaran pekerjaan. Coba disimak ya. Sistematika surat lamaran pekerjaan ada 8. Yang pertama adalah titi mangsa surat. Nah, titi mangsa surat itu apa? Titi mangsa surat adalah tempat dan tanggal di mana dibuatnya surat lamaran pekerjaan. Biasanya posisinya itu ada di sebelah kanan bagian atas. Nah, yang kedua yakni pokok surat dan lampiran surat. Pokok suratnya itu perihal apa? Perihal surat lamaran pekerjaan. Lalu lampirannya itu apa? Lampiran adalah berapa berkas yang kita lampirkan untuk diajukan ke suatu lembaga atau perusahaan yang kita tuju. Ada berapa lampir? Karena selain surat lamaran pekerjaan, ada beberapa lampiran yang harus kita sediakan agar kita bisa dipertimbangkan untuk memasuki posisi yang kita tuju. Yang ketiga, nama dan alamat surat tujuan. Nama bisa kalian ketahui dari media mana kalian mendapatkan lowongan pekerjaan itu. Biasanya dicantumkan nama dari HRD atau penerima surat lamaran pekerjaan. Dan tujuan suratnya itu alamat dari perusahaan atau lembaga yang kalian tuju. Lalu selanjutnya salam pembuka. Nah, salam pembuka ini biasanya diawali dengan hormat. Nah, dengan hormat. Selanjutnya di bagian bawah kalian tulis informasi dari mana kalian mendapatkan lowongan pekerjaan. Bisa dari media sosial, atas inisiatif sendiri, dari pengumuman yang kalian temukan, atau dari manapun informasinya, kalian harus lampirkan di situ. Kalian harus tulis. Selanjutnya, isi surat. Isi surat ini adalah identitas kita. Dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan lain sebagainya yang kalian harus sertakan. Lalu selanjutnya ada penutup surat. Penutup surat ini biasanya ada argumentasi kalian untuk bisa disampaikan agar membuat yang menerima surat lamaran kalian itu bisa mempertimbangkan dengan baik bagaimana antusiasnya kalian, bagaimana keseriusan kalian untuk melamar di perusahaan mereka atau lembaga mereka. Lalu yang terakhir salam penutup. Biasanya dengan kalimat, atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Tidak boleh atas perhatiannya ya, karena
Katanya itu dianggap tidak formal. Lalu ada tanda tangan dan nama terang. Untuk nama terang, kalian bisa tulis titel kalian. Sarjana apa, kalian bisa tulis di situ. Nah, jenis pembuatan surat lamaran pekerjaan itu ada yang digabung dengan kurikulum PT dan ada yang dipisah. Baik, di sini saya akan menampilkan 3 contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama ini adalah salinan langsung dari Google dan bisa kalian lihat bahwasanya yang berwarna merah adalah kesalahan-kesalahan yang sering diabaikan para pelamar pekerjaan. Nah, dalam surat ini tidak ada lampiran. Itu yang pertama. Yang kedua, penulisan PT Maju Mundur Sukses menggunakan tanda titik setelah PT. Lalu pada alamatnya ditulis JL. Seharusnya dalam penulisan jalan tidak boleh disingkat, harus ditulis jalan. Kesalahan selanjutnya berada pada huruf kapital dari data diri. Dalam kalimat data diri saya sebagai berikut adalah kalimat yang belum selesai. Seharusnya diteruskan dengan huruf-huruf yang kecil, tidak boleh menggunakan huruf kapital. Pada penulisan fotokopi dalam kaidah bahasa Indonesia harus menggunakan K dan I. Fotokopi, bukan fotocopi. Kalimat dengan sebenarnya adalah kalimat yang tidak perlu dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Cukup demikian surat lamaran kerja saya buat. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Cukup seperti itu. Lalu, contoh surat yang kedua adalah surat yang telah diperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dibahas di surat yang pertama. Dan contoh surat yang ketiga adalah contoh surat yang dibuat sendiri dan ditulis tangan. Sekedar informasi, ketika kita akan membuat surat lamaran pekerjaan, lebih baik ditulis tangan. Karena ini akan memberikan nilai lebih kepada penilai untuk mempertimbangkan keseriusan dalam melamar pekerjaan. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan? Walaupun mungkin saya masih banyak kekurangan, tapi semoga video ini bermanfaat dan bisa dijadikan referensi kalian suatu saat akan membuat surat lamaran pekerjaan. Terima kasih telah menonton video saya dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena di sini saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.